Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Mari dalam salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Ester pasal 8. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman seluruh orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pepandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah, untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah, Raja Ahasveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Kerjakan sampai tuntas.
Esther menyadari bahwa meskipun Haman sudah mati digantung, persoalan utama masih belum terselesaikan, yaitu masalah hidup umat Yahudi yang terancam oleh surat keputusan yang sudah terlanjur disebarluaskan di seluruh negeri. Satu-satunya cara adalah membatalkan surat keputusan raja itu. Padahal, pembatalan keputusan raja tidak mungkin terjadi tanpa diturunkannya surat keputusan baru dengan stempel atau meterai raja. Dan untuk mewujudkan hal itu, Esther harus kembali menghadap raja, membujuk dia agar raja mengeluarkan surat keputusan yang baru. Esther pun mau menghadapi resiko itu demi terbebasnya kaumnya, yaitu umat Yahudi, dari ancaman kematian. Raja berkenan menerima permohonan Esther, sehingga dengan segera surat keputusan yang baru diturunkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dari Esther kita belajar bahwa kita perlu jeli untuk menuntaskan tugas kita. Jangan setengah-setengah dan harus sekuat daya agar semua terselesaikan dengan baik. Meskipun ada resiko-resiko lain yang harus dihadapi, tetaplah fokus dan kerjakan tugas kita sampai selesai. Dengan demikian, banyak orang akan menikmati berkat Tuhan yang menjadi buah atas apa yang kita kerjakan. Seperti Esther, lewat apa yang ia kerjakan, ia berhasil membebaskan umat Yahudi dari rancangan pembantaian atau pembinasaan, dan mereka boleh hidup baik adanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar untuk segala sesuatu yang harus kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan maksimal, dengan baik sampai tuntas, sehingga hasil yang diperoleh pun tidak hanya kami sendiri yang menikmatinya, tetapi orang-orang sekeliling kami turut merasakan sukacita. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Mohon Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.